Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, tema yang diberikan kepada kami pada kajian Ba'da Zuhur, yang kita berada di penghujung akhir tahun daripada tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024 insyaallah taala, dengan senantiasa mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah larangan membuka aib di hadapan orang. Larangan membuka masa lalu kita. Dalam urusan membuka aib ini sebenarnya ada dawabitnya. Jadi ada rambu-rambunya, ada aturan mainnya. Tidak semua aib dilarang untuk dibongkar, tapi secara umum bahwa semua manusia pasti memiliki cacat, aib, kekurangan. Itulah kenapa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan tak punya aib kekurangan, seumur hidupnya dia tak akan berteman, karena tak ada kawan yang tak punya kekurangan. Wa man ibtagha zaujatan bila naqsin 'asha a'zaba. Dan siapa yang mencari pasangan hidup tak ada kekurangan, tak ada aib sama sekali, maka seumur hidup dia akan menjadi orang yang a'zab. A'zab itu maknanya menjomblo. Karena petualangan yang begitu hebat yang dilakukan, mencari orang-orang, mencari calon yang betul-betul bagi dia ada kesempurnaan dan tidak sama sekali terdapat kekurangan atau aib, maka itu hal yang mustahil bisa kita dapatkan. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Nabi Adam punya kesalahan, punya dosa, punya aib. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang punya kesalahan, punya dosa, maka dia adalah orang yang senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, aib adalah kekurangan, kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran yang pernah dilakukan oleh seseorang, lalu kemudian aib ini mesti harus kita tutup dengan serapat-rapatnya, jangan sampai disebarkan kepada orang lain. Nabi melarang kita menyebarkan rahasia yang ada di dalam rumah tangga kita, tidak boleh diceritakan kepada orang. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang melakukan hubungan yufdi ilal mar'ati, melakukan hubungan dengan istrinya, wa tufdi ilaihi, saling melakukan hubungan, maka kemudian yansyuru sirraha thumma yansyuru sirraha, kemudian dia menceritakan aibnya itu kepada orang lain, maka orang ini adalah orang yang min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah, yang kedudukan dia paling buruk pada hari kiamat di hadapan Allah adalah orang yang menceritakan aibnya, menceritakan rahasianya.
Gara-gara ingin dipandang, ingin dilihat, ingin dinilai bahwa istrinya hebat, istrinya cantik dan sebagainya, punya kelebihan-kelebihan, lalu menceritakannya tentang rahasia yang sekarang sering disebut dengan rahasia ranjang. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya menutup aib manusia, jamali sitrih, dengan keindahan menutup aib manusia itu supaya kita hidup tenang. Andai Allah buka, Bapak Ibu, aib kita, aib saudara kita duduk dengan kawan, dan kawan ini sudah terbuka aibnya di mata kita, dan kita tahu segala macam bentuk kekurangannya, bagaimana? Kita tak akan senang, tak akan tenang, tak akan nyaman duduk dengan dia, duduk dengan kawan yang memang aibnya sudah kita ketahui seutuhnya. Oleh sebab itu aib ini mesti ditutup. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat dari keturunan Khazraj, beliau ingin mentahqiq hadis ini. Lalu beliau berangkat masirata syahrin, perjalanan sebulan dari Madinah menuju Mesir, karena Said Uqbah saat itu berada posisinya di Mesir, di Fustat, dan beliau ingin mentahqiq kebenaran hadis itu. Bunyi hadis itu tidak lain adalah man satara mu'minan fid dunya ala aibin satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Begitu pula sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, siapa yang membuka aib seorang mukmin, maka Allah akan bukakan aibnya nanti di hari kiamat. Tak ada maksiat yang tidak nikmat dalam hidup ini. Semua nikmat. Judi terasa indah, terasa nikmat bagi orang yang melakukannya. Begitu pula dengan zina, begitu pula dengan ghibah. Ghibah tidak lain adalah menyebutkan aib seseorang, menggunjing aib seseorang di hadapan orang lain, disebutkan segala kekurangan, segala aibnya. Ini yang dimaksud dengan ghibah. Kalau seandainya berita yang disampaikan dari segi aib-aib itu adalah berita yang benar. Tapi kalau seandainya berita itu adalah tuduhan tak berdasar, al-qazaf, fitnah yang dituduhkan kepada seseorang, maka itu berat tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, aib yang diceritakan ini kalau diberitakan kepada orang, kalau dikasih tahu kepada orang, maka nanti pahala dosanya sama seperti kita memakan bangkai daging bangkai saudara kita sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan bangkai daging saudara kalian sendiri yang padahal kalian benci terhadap daging tersebut? Sekarang orang senang. Sekarang banyak orang yang ketika dia menceritakan aib orang lain itu di situ ada kenikmatan. Kenapa? Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala, "Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum." Syaitan menghiasi perbuatan manusia seolah-olah perbuatan mereka itu indah. Maka maksiat itu di dunia itu terasa nikmat sekali. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Kata Nabi, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Orang kafir tak ada beban dalam hidup ini, mereka menikmati hidup karena hidup adalah hidup. Tak ada kehidupan setelah kematian. Tapi bagi orang yang beriman, mereka diuji oleh Allah, mereka diuji dengan amal-amal saleh, mereka diuji dengan kehidupan,
ada pahala, ada dosa, ada kematian. Tapi Allah tidak beritahu apa itu pahala. Sebab kalau Allah beritahu bentuk pahala, tak mungkin lagi ada orang yang menimbun harta. Semua pasti akan sedekahkan hartanya di jalan Allah, karena pahala itu nampak. Dosa tidak Allah beritahu bentuknya. Kalau Allah beritahu, tentu tidak akan ada lagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Allah tidak beritahu dosa, tidak beritahu kapan kematian, tidak Allah tampakkan pahala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan, kalau orang menggibah, menceritakan aib orang, semakin kecil suaranya, maka semakin akurat beritanya. Jadi semakin kecil suaranya, semakin akurat pula berita yang disampaikan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman mesti harus menutup aib saudara kita, dan kita tak boleh menceritakan aib kita di hadapan orang, termasuk seorang ustadz, termasuk seorang ulama. Ketika dia punya aib masa lalu yang kelam, pernah melakukan kemaksiatan, pernah melakukan dosa besar, dilarang untuk menceritakan itu kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena orang-orang awam akan mengambil hikmah, akan mengambil pelajaran, akan mengambil kesimpulan bahwa ustadz saja pernah melakukan dosa, kesalahan, kemungkaran. Maka mereka akan meremehkan dosa, sebab ustadz pun mengerjakan, sebab ulama pun pernah melakukan. Maka wajar kami yang orang awam, kami bukan orang yang berilmu, kami ini jahil, maka wajar kami melakukan juga. Nauzubillah min zalik. Makanya tak boleh menceritakan aib kita di hadapan orang. Kemudian ketika aib ini diceritakan, kapan saja sebenarnya aib itu boleh diceritakan. Kata Imam Nawawi, aib itu boleh diceritakan hanya pada 3 saja. 3 hal. Boleh membuka aib, boleh membuka kekurangan, boleh membuka kesalahan pada 3. Yang pertama tidak lain adalah saat kita dihadapkan dengan pengadilan, mahkamah. Ketika kita ingin membela hak kita, ketika kita sedang terzalimi, maka kita mesti harus menyampaikan kesalahan orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Sebab kalau seandainya kita tidak ungkapkan itu, saksi juga tidak berani mengungkapkan, dan saksi diam saja, maka kezaliman akan tersebar luas di mana-mana. Orang akan semena-mena, orang akan melakukan, berani mengambil harta, berani memakan hak orang lain, berani menumpahkan darah, berani memukul sembarangan, berani menfitnah, menyebarkan berita hoax. Oleh sebab itu dalam pengadilan, dalam mahkamah, kita mesti harus membuka aib seseorang atau kesalahan, kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang terhadap kita, kezaliman yang pernah dia lakukan mesti harus dibongkar dalam pengadilan. Kedua, aib itu boleh dibongkar saat kita menanyakan fatwa, menanyakan kepada seorang ustadz sebuah fatwa, jawaban dari sebuah kegelisahan, kegundahan dalam hati kita, sebenarnya apa hukumnya dalam Islam, apakah halal, apakah haram, apakah mubah, apakah makruh. Maka kita tanyakan, boleh menanyakan perilaku seseorang, yang kita tanyakan itu nanti bagaimana kesimpulan hukumnya. Contoh, ada fulan yang dia sering belanja online di Shopee, misal saja. Oh, itu tuh belanja terus di Shopee, di online, Shopee online. Boleh tak belanja online terus? Boleh, mubah, tak ada masalah. Bagaimana tentang hukum muamalahnya? Sudah dijelaskan oleh Ustaz Hasbullah. Si fulan Ustaz minum dalam kondisi berdiri, bagaimana hukumnya dalam Islam? Minum dalam kondisi berdiri ikhtilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan
hukumnya adalah haram, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan haram, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum berdiri. Kemudian yang mengatakan makruh ketika hadis itu dikumpulkan, sebab ada hadis yang membolehkan kita minum dalam kondisi berdiri. Riwayat Sayyidina Umar ketika beliau memberikan minum kepada Sayyidina Rasulullah air Zam-Zam, Sayyidina Umar, Rasulullah meminumnya dalam kondisi berdiri. Maka dikumpulkan hadis itu, Al-jam'u bainal ahadits al-waridah fi mawdu'in wahid, baru disimpulkan hukumnya. Kalau ada hadis yang melarang, datang hadis yang membolehkan, maka kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, hukumnya tidak haram, hukumnya makruh. Kemudian kita menanyakan tentang seseorang yang dia meninggalkan istrinya berbulan-bulan, lalu dia tidak menafkahinya, dia membiarkannya dalam kondisi sendirian. Kemudian begitu pula anak-anak yang dia tinggalkan. Sebenarnya bagaimana Ustaz? Suami yang seperti ini. Suami yang seperti ini, kata Ustaz Abdul Somad, adalah orang-orang yang saat Tuhan membagikan utak dia tak datang. Tak ada utaknya. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita? Bagaimana dalam Islam laki-laki yang meninggalkan lebih dari 3 bulan kemudian tidak menafkahi, itulah sudah kita ucapkan dalam sigat ta'liq bahwa kalau seandainya tidak menafkahi secara zahir dan batin, meninggalkan tanpa ada kabar dan sebagainya, maka itu jatuh kepada talak ketika sang istri melakukan khulu', mengajukan khulu' kepada pengadilan agama untuk dia bercerai, maka jatuh pada talak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh membuka, menanyakan sesuatu tentang perilaku seseorang, tentang kesalahan dalam Islam yang mungkin dia pernah lakukan, ataupun itu adalah hal yang benar tapi kita tidak tahu bagaimana hukumnya dalam Islam. Ketiga, boleh membongkar aib orang lain itu ketika kita bermaksud ibtalul batil, untuk menjauhkan kebatilan, untuk memusnahkan kebatilan. Mana contohnya? Contohnya ketika ada seseorang yang ingin, kawan kita juga mau minjam duit kepada si fulan, lalu kita beritakan kepada si fulan bahwa kawan yang A nih tak pandai menepati janji, hutangnya sekian kepadaku belum dibayarkannya. Dia orang yang tidak amanah, dia orang yang tak bisa menepati janji, maka jangan pinjamkan uang kepadanya. Nanti khawatir engkau juga dikhianati oleh dia, nanti khawatir dia pun tak akan membayarkan hutangnya kepada engkau. Maka dalam kondisi yang seperti ini kita boleh menceritakan aib tersebut. Walaupun meminjamkan duit tuh, menghutangi orang tuh pahalanya besar. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, dilihatkan kondisi surga dan neraka, belum masuk surga, baru melihat pintu surganya saja, melihat ada tulisan dalam hadis dikatakan as-sadaqatu bi'ashrati amthaliha wal qardu bi 18. Sedekah tuh pahalanya 10 kali lipat, sedangkan menghutangi orang pahalanya 18 kali lipat. Besar mana pahalanya? Meminjamkan duit, menghutangi orang, karena ujiannya pun jauh lebih besar. Apa sebab? Sebab orang yang menghutangi itu, ya orang yang dihutangi itu, kadang dia pula yang lebih ganas daripada orang yang menghutangi. Datang kita ke rumah dia, nak ngambil hak kita, bukan nak ngambil hak dia, lalu kita diusir dari rumah dia, lalu kita dibawakan parang oleh keluarga dia, maka ujiannya besar, ujian meminjamkan duit. Makanya ada solusi lain. Kalau orang minjam uang 1 juta rupiah, kasih saja duit 50.000, tapi kita ikhlas, daripada meminjamkan nanti kita sibuk menghitung-hitung kebaikan, kita sibuk menggunjing, mencaci orang yang kita berikan hutang kepada dia. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza.
perkataan baik, perkataan maaf lebih baik daripada ucapan, daripada sedekah yang diikut sertakan dengan mencaci, merusak hati orang yang pernah kita buat baik kepada dia. Menepuk dada, menghitung jasa, menyebut-nyebut kebaikan yang telah kita berikan kepada orang, itu akan menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh menyebutkan aib saat kita ingin menanyakan fatwa itu, dalilnya tidak lain adalah ketika seorang Hindun Ummu Muawiyah, ibu daripada Muawiyah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan syahihun." Sesungguhnya Abu Sufyan, anak dia Sufyan, bahwa suamiku itu pelit, kedekut, syahih, syuh nama penyakitnya. Hal alayya junahun idza aradtu an akhudha malahu sirran, dosakah aku ketika aku mengambil duit itu secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, sebab suamiku ini pelit? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Maka ambil sebagian, ambil sesuai dengan kebutuhan engkau, untuk engkau dan untuk anak-anak engkau. Maka itu dalil boleh menanyakan suatu perilaku keburukan yang dilakukan seseorang, yang kita mesti harus menanyakan bagaimana sebenarnya hukumnya dalam Islam. Kenapa aib ini murah saja disebarkan di mana-mana? Baik itu di majelis taklim, ada juga orang yang bercerita aib orang, apalagi di kedai kopi. Tapi kalau seandainya bapak-bapak biasanya ceritanya politik, ceritanya 01 amin, ceritanya 02, 03. Itu biasa yang duduk di situ adalah bagaimana strategi politik, bisa sampai 3-4 jam bercerita tentang politik. Tapi tak boleh dibawa ke sini pula, karena di sini tentu pilihannya beda-beda. Urusan beda pandangan politik biasa. Sekarang ini orang gara-gara urusan politik ini bertikai, bercokak, putus tali silaturahim, tak lagi mau saling tegur menegur, dihapus pertemanan di Facebook, diblokir WhatsApp gara-gara beda pandangan politik. Padahal orang yang di atas 01, 02, 03 itu selesai nanti pemilu, mereka duduk ngopi sama-sama lagi, bercengkrama. Yang di bawah bercokak, yang di bawah, yang bertetangga tak lagi mau saling bertegur, sapa. Ini yang parah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya aib ini bisa untuk ditutup, bisa untuk ditahan, bisa untuk tidak disebarluaskan? Adalah kalau seseorang itu punya sifat malu. Malu itu mesti harus dimiliki seseorang. Tapi malu ini tak boleh saat kita menuntut ilmu. Karena Syekh Mustafa Abdul Nabi saat kunjungan ke Riau kemarin, beliau menjelaskan bahwa dua hal yang membuat seseorang itu tak bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah al-haya, malu. Malu bertanya, malu hadir di majelis ilmu. Yang kedua, al-kibru, sombong. Ketika sudah merasa alim, merasa pintar, merasa cerdas, tak mau lagi duduk di majelis ilmu. La yazalu ala khairin ma dumta muta'alliman. Engkau akan selalu dalam kebaikan selama engkau mau belajar, selama engkau mau menuntut ilmu. Falamma staghnaita asbahta jahilan. Ketika engkau merasa pandai, merasa cukup, merasa hebat, sudah doktor, sudah profesor, tak payah lagi baca buku, tak payah lagi menuntut ilmu, maka disitulah letak kebodohan engkau. Malu bagian daripada iman. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal iman, sesungguhnya iman, bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Sesungguhnya iman itu
ada 70-an atau ada 60-an cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi, yang paling sempurna berkata la ilaha illallah. Orang yang berkata la ilaha illallah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia kalau mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, dan yang paling rendah tidak lain adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan apa yang bisa menghambat perjalanan. Ketika di jalan nengok batu, nengok pohon ditebang, disingkirkan. Lihat batu, disingkirkan. Lihat paku, singkirkan. Itulah adalah bagian cabang daripada keimanan. Kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian daripada syu'bah, cabang dari keimanan. Ketika orang masih punya rasa malu, maka dia sejatinya masih memiliki iman. Malu dia di hadapan manusia, tak berani dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, tak berani dia berada di lingkaran orang-orang yang melakukan perjudian, lingkaran orang-orang yang mabuk, karena dia akan terkena imbasnya dari lingkungan yang rusak. Maka itu bagian daripada malu yang di situ ada iman. Malu dia untuk membongkar aibnya di hadapan orang lain. Malu dia dalam kesendirian, malu dia bermaksiat. Walaupun dia dalam kesendirian, tapi dia masih punya takwa. Takwa itu adalah walaupun orang dalam kondisi yang sunyi, tak ada satupun orang yang memandangnya, melihatnya, dia tidak berani bermaksiat di hadapan Allah. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, dan malu kepada diri sendiri, sehingga memotivasi dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Malu, kenapa aku sudah diberikan nikmat yang besar? Aku adalah orang yang sudah diberikan anugerah yang begitu hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak kupakai untuk menolong agama Allah? Kenapa tak kupakai untuk menuntut ilmu? Kenapa tidak aku pakai untuk menyampaikan dakwah? Maka malu kepada diri sendiri, malu di hadapan orang lain, dan malu pula kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu boleh, malu-maluin jangan. Malu kita di hadapan orang. Sekarang banyak orang tak malu menceritakan apa saja yang bisa dia ceritakan di YouTube, di sosial media, di Facebook, di Instagram. Bangga, oh, aku punya mantan sekian. Bangga dengan kemaksiatan. Itulah tanda-tanda kita sudah di penghujung zaman. Orang bangga menceritakan, oh, aku sudah pernah melakukan ini, aku sudah pernah melakukan kemaksiatan, aku sudah pernah berzina, aku sudah pernah memakai berbagai macam jenis narkoba. Tak ada rasa malu lagi. Itulah tanda bahwa orang tidak memiliki iman. Iman yang paling rendah saja cabangnya dia tak punya, apalagi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Berkuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu penting bagi kita untuk bisa menutup aib orang lain, untuk bisa menutup aib pribadi serapat-rapatnya, dan jangan sampai kita menceritakan aib kita di hadapan orang. Walaupun kita menganggap dia adalah kawan baik kita, kerabat terdekat kita, dan itu tidak bisa dipercaya. Sebab kalau seandainya dia pernah nampak dalam diri dia 3 dari tanda-tanda kemunafikan, maka jangan ceritakan aib kita kepada orang yang munafik. Apa tanda-tanda nifak itu? Ayatul munafik salas. Kata Nabi, tanda-tanda munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia bohong, sering berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar terhadap janjinya. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah maka dia berkhianat terhadap amanah itu. Kalau nampak dalam diri seseorang 3 ini, walaupun dia kerabat dekat, walaupun dia orang yang kita sayang, walaupun dia adalah keluarga kita, jangan ceritakan aib kita kepada orang lain, karena kita tidak bisa menjamin aib itu bisa terjaga dengan baik atau tidak. Dan buktinya
Sudah banyak orang-orang yang menyesal. Kenapa kemarin aku ceritakan aibku kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan, sehingga aib itu dibongkar, diberitakan. Dan ketika aib itu diberitakan tentang pribadi kita, orang akan memandang kita dengan pandangan yang jelek, pandangan yang buruk. Maka pandanglah orang lain dengan pandangan yang penuh rahmat, sebab tak ada yang tak punya aib, sebab tak ada yang tak punya salah. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Kata Imam Syafi'i, pandangan ridha membuat segala aib, cacat, kekurangan pada diri seseorang itu akan tampak baik walaupun dia punya kekurangan. Kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Sebagaimana kalau memandang orang dengan pandangan yang jelek, pandangan yang murka, maka apapun perbuatan baik yang dia lakukan seolah-olah jelek di mata kita, seolah-olah tak bagus, tak bernilai di mata kita. Maka pandanglah orang dengan pandangan yang penuh rahmat. Inilah yang diajarkan Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai diri kalian sendiri, sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Sebegitu cintanya kalian pada diri kalian, cintailah saudara kalian sedemikian pula. Kalau seandainya ini sudah tertanam, tak mungkin kita akan mengumbar aibnya. Kalau seandainya cinta ini sudah tertanam, kasih sayang kepada sesama, tak mungkin kita akan mengambil hak-haknya, menfitnahnya, mencaci makinya, memukulnya, menzaliminya. Kalau sudah ini tertanam, maka kita akan menjaga aib saudara kita. Aib tak boleh diceritakan, dan aib betul-betul harus ditutup serapat-rapatnya, karena aib ini adalah salah satu hal yang amat sangat sensitif di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan, tapi kalau seandainya tidak maka kita cukupkan. Ada yang mau bertanya? Mengenai membongkar aib sendiri, semua pasti punya masa lalu, baik masa lalu yang baik ataupun masa lalu yang kelam. Tapi sebagai orang yang beriman, maka kita boleh menoleh masa lalu, tapi sebagai kaca perbandingan saja, bahwa kita mesti harus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan sebagai hal yang membuat kita semakin putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ungkapan Imam Al-Ghazali bahwasanya man kana yaumuhu khairan mithla man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang lebih baik daripada hari kemarin dia orang beruntung. Wa man kana mithla amsihi fahuwa maghbun. Sama seperti kemarin dia rugi. Wa man kana syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat, orang yang amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kepada tahun yang baru, mesti harus menjadi pribadi yang lebih baik dengan bermuhasabah bahwa umur ini dipakai untuk apa? Kata Nabi, man khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian orang yang panjang umurnya, baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, jadikanlah dunia, perbaikilah dunia kami, bahwa sesungguhnya dunia kami tempat kami tinggal. Perbaiki agama kami, bahwa sesungguhnya agama kami tempat kami berpegang teguh. Perbaiki akhirat kami ya Allah, bahwa tempat akhirat itulah kami kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup kami adalah tempat di mana kami menambah amal-amal baik yang Engkau ridhai. Jadikanlah kematian nanti kalau seandainya kami mati tempat kami beristirahat
untuk menjauhkan diri dari segala macam bentuk keburukan dan kemaksiatan. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rudda alaina al-masjid al-aqsa raddan jamila. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, jam'an mubaraka, wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.